Oke, kita lanjut ke part 2 masih dari materi pembekalan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian. Materinya apa aja yang ada di part 2 ini, teman-teman ikuti dari awal sampai akhir supaya teman-teman mantap persiapannya untuk SKB penyuluh pertanian. Di slide pertama kita bisa lihat materinya adalah media penyuluhan pertanian, dan di sini lebih kepada definisi. Media penyuluhan pertanian adalah segala bentuk benda yang berisi pesan atau informasi yang dapat membantu kegiatan penyuluhan. Juga adalah alat bantu penyuluhan yang dapat dilihat, didengar, dirasa, diraba, dan dicium dengan maksud untuk memperlancar komunikasi. Jadi materi penyuluhan itu pasti harus ada alat bantunya untuk disampaikan kepada pelaku utama maupun pelaku usaha. Makanya saya pernah bilang kalau teman-teman harus belajar lebih dominan ke penyuluhannya daripada pertanian secara umum. Karena apa? Karena kalau teman-teman fokus ke pertanian secara umum, bisa jadi di setiap daerah petaninya berbeda-beda tentang kebutuhan dan keinginan apa yang ingin disuluhkan atau apa yang ingin diterima oleh masyarakat petani itu sendiri. Lanjut, slide kedua di sini menjelaskan tentang manfaat media penyuluhan. Yang pertama, menghindari salah tafsir atau salah pengertian. Yang kedua, dapat memberi informasi yang lebih jelas dan lebih mudah diingat. Yang ketiga, dapat meningkatkan pengertian dan pemahaman pesan. Yang keempat, dapat membantu memusatkan perhatian. Nah, makanya media penyuluhan itu dibagi jadi 3. Media penyuluhan untuk sasarannya individu, media penyuluhan sasarannya kelompok, dan media penyuluhan sasarannya massal. Nah, individu, kelompok maupun massal ini di tahun kemarin keluar juga. Misalnya kalau media penyuluhan yang sasarannya untuk individu lebih cocok apa, kalau kelompok apa, kalau massal apa, supaya tidak terjadi salah tafsir, supaya informasinya jelas, supaya pesannya dapat dan membantu memusatkan perhatian. Nah, kalau misalnya sasarannya massal pakai video misalnya, itu kan bisa dilihat sama semua orang gitu kan. Kalau sasarannya massal tapi pakai alat peraga di ruangan yang kecil, itu kan nggak muat, semuanya nggak bisa lihat, misalnya kayak gitu pada prakteknya. Bisa jadi soalnya pasti keluar kalau dari sini sih jenis-jenis media apa yang cocok untuk individu, kelompok maupun massal. Slide ketiga masih tentang media penyuluhan. Di sini disebutkan jenis media cetak yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Ada poster, leaflet, folder, brosur, flipchart, dan lain-lain. Nah, setahun lalu seingat saya juga ada pertanyaan misalnya di bawah ini, media elektronik yang digunakan dalam penyuluhan pertanian, yaitu misalnya kayak gitu. Makanya teman-teman harus paham tentang pengertian-pengertian apa itu poster, apa itu leaflet, apa itu folder, apa itu brosur, apa itu flipchart, di mana penggunaannya, sasarannya untuk apa, itu ada. Apakah poster untuk massal, apakah poster untuk kelompok, apakah poster untuk individu misalnya. Nah, itu teman-teman harus paham. Slide keempat tentang metode penyuluhan. Di sini lebih kepada pengertian metode penyuluhan, dan yang harus digarisbawahi, metode penyuluhan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan. Cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh siapa? Oleh penyuluh pertanian. Kepada siapa? Kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Supaya apa? Agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumber daya lainnya sebagai usaha, upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. Nah, ketika udah ngobrolin metode penyuluhan, biasanya dia akan nyambung ke adopsi teknologi, karena di adopsi teknologi juga itu kan dari awareness sampai penerapannya atau adopsinya dia
ada juga yang massal, kelompok, individu. Nanti diturunkan lagi pakai metode apa sih ketika massal, ketika kelompok, ketika individu gitu. Di slide kelima masih tentang metode penyuluhan, itu dasar pertimbangan dan tujuan metode penyuluhan. Jadi dasar pertimbangan pemilihan metode penyuluhan ada 4. Yang pertama sasarannya, siapa sasarannya, keadaannya seperti apa. Yang kedua sumber daya penyuluhannya, maksudnya berapa misal jumlah tenaga penyuluhnya, bagaimana operasional BPP-nya dan sebagainya. Yang ketiga keadaan daerahnya, keadaan daerah maksudnya apakah misalnya akses jalannya sudah bagus, apakah sudah ada jaringan internet. Misalnya kalau udah nggak ada jaringan internet, nggak mungkin dia pakai metode penyuluhannya lewat Zoom meeting ya kan, harus didatengin langsung. Dan harus didatengin langsung kalau misal rame-rame memakan biaya, mampu nggak misalnya. Yang keempat kebijakan pemerintah, bagaimana kebijakan pemerintah di daerah tersebut. Misalnya ada yang kebijakannya kalau misalnya menyuluh di daerah yang terpencil, maksudnya terpencil itu jalannya masih rusak, belum diaspal, masih setapak lewat hutan, gak ada akses internet dan lain-lain, itu penyuluhnya dapat intensif sebesar sesuai kemampuan daerah, misalnya kayak gitu kebijakan pemerintahnya. Terus selanjutnya adalah tujuan pemilihan metode penyuluhan. Yang pertama adalah menetapkan suatu metode atau kombinasi beberapa metode yang tepat dalam penyuluhan pertanian. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan pertanian. Jadi di sini harus dilihat juga bahwa metode penyuluhan itu bisa dikombinasikan, nggak melulu harus memakai satu metode penyuluhan. Lalu yang kedua, metode penyuluhan itu harus efektif untuk apa? Untuk kegiatan penyuluhan itu sendiri. Lanjut ke slide yang keenam, itu seperti yang kita bicarakan tadi, yaitu tahap adopsi inovasi, karena ini sangat berhubungan dengan metode penyuluhan. Yang pertama ada tahap sadar, yang kedua tahap minat, yang ketiga tahap menilai, yang keempat tahap mencoba, yang kelima tahap menerapkan. Yang pertama tahap sadar itu biasanya dia belum pernah mengetahui, atau dia mengetahui tapi belum tahu pasti. Nah, setelah dia diberikan penyuluhan, setelah dia sadar, dia akan berminat dan dia akan menilai, lalu mencoba. Kalau berhasil dia akan menerapkan. Jadi teman-teman pelajari juga tahapan adopsi inovasi ini lebih detail, karena di tahun lalu ada beberapa soal seingat saya yang keluar di soal SKB teman-teman yang mengikuti seleksi penyuluhan pertanian. Slide ketujuh itu berisi tentang definisi demonstrasi. Jadi demonstrasi adalah suatu metode penyuluhan pertanian di lapangan untuk memperlihatkan atau membuktikan secara nyata tentang cara dan atau hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani. Nah, biasanya ini bisa dengan demplot, demfarm, dan dem area. Nah, tahun lalu itu tipe soal yang banyak keluar dari sini adalah misalnya pengertian demplot itu apa, demfarm itu apa, dem area itu apa. Terus yang kedua tentang luasannya, berapa sih luasan demplot, demfarm, dem area. Terus yang ketiga tentang siapa yang ada di dalamnya, siapa yang melaksanakan demplot, siapa yang melaksanakan demfarm, dan siapa yang melaksanakan dem area. Pelajari ya teman-teman. Oke, slide yang ke-8 ini tentang widya wisata, dan seingat saya widya wisata ini sering juga keluar di soal kami yang tahun 2020 SKB. Nah, teman-teman harus paham pengertiannya. Di sini ditulis pengertian dari widya wisata adalah kegiatan perjalanan. Nah, siapa yang ada di perjalanan itu adalah kelompok tani dan penyuluh pertanian. Untuk apa? Belajar dengan melihat suatu penerapan teknologi dalam keadaan yang sesungguhnya. Nah, di sini saya mengartikan yang sesungguhnya mungkin dalam widya wisata ini mereka atau si pelaku perjalanan kelompok tani dan penyuluh langsung ke tempat diadakannya suatu kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian. Itu penangkapan saya. Slide ke-9 tentang widya karya atau karya wisata ini juga sering keluar. Apa sih bedanya dengan widya wisata? Itu bedanya adalah kalau widya wisata tadi
poin pentingnya adalah melihat di keadaan sesungguhnya. Nah, kalau widya karya atau karya wisata itu udah ada suatu praktek hasil suatu pengajaran atau melakukan suatu karya bermanfaat di tempat yang dituju. Jadi bedanya adalah aktivitasnya. Kalau di widya wisata itu melihat, kalau di widya karya atau karya wisata itu sudah mempraktekkan suatu karya. Nah, apa persamaannya? Persamaan dari widya wisata dan widya karya itu sama-sama dilakukan oleh kelompok tani dan penyuluh perjalanannya. Oke, jadi pelajari lagi, siapa tahu keluar di soal teman-teman nanti SKB penyuluh pertanian. Slide yang ke-10 tentang temu karya ini juga kadang keluar juga soalnya di SKB penyuluh pertanian. Di sini dijelaskan tentang pengertian temu karya. Temu karya adalah kegiatan pertemuan antar siapa, antar petani sendiri. Untuk apa? Untuk bertukar pikiran dan pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan pengetahuan untuk diterapkan petani. Oke teman-teman, sampai sini dulu part 2 nya. Nanti kita bakal lanjut di part 3. Semoga teman-teman makin terbantu dan terarah belajarnya. Tetap semangat, jangan menyerah. Moleate horas.